Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur saya excited banget nih buat ngajak teman-teman membedah sebuah cerita yang menurut saya sih bisa benar-benar ngerubah cara kita kerja bareng tim. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya ngeruntuhin tembok pembatas di kantor dan ngebangun budaya gotong royong, saling support, dan kekeluargaan yang beneran kerasa. Bukan cuma jargon doang. Oke, langsung aja kita mulai ya. Teman-teman pernah dengar frase Jerman, alle Hebel in Bewegung setzen? Nah, di dunia teknik Jerman, secara harfiah artinya itu menggerakkan semua tuas. Kalau di obrolan sehari-hari, ibaratnya kayak ngerahin all out, seluruh tenaga buat nyampe satu tujuan. Tapi tahu nggak? Ternyata idiomekanis ini nyimpan sebuah rahasia besar soal apa sih makna asli dari ownership atau rasa memiliki di tempat kerja kita. Bagian pertama, ilusi keberhasilan kerja individu. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Coba bayangin deh, ada sebuah perusahaan yang lagi ribet banget ngurusin proyek transformasi masif. Tenggat waktunya udah mepet, ketegangan kerasa banget di setiap sudut kantor. Nah, di tengah kaos ini ada Bima. Dia ini manajer strategi. Di layar komputernya terpampang angka 100%. Yaps, semua metrik KPI individu dan timnya udah tembus sempurna. Di kepalanya tuh mikir, wah tugasku udah kelar nih. Terus dia ngerasa bisa napas lega. Tapi, nah ini dia realitas pahit dari yang namanya mentalitas kerja silo alias sendiri-sendiri. Coba perhatiin, sementara Bima lagi senyum puas, beres-beres meja mau pulang, di seberang ruangannya tim operasional lagi keringetan, stres, dan panik luar biasa karena ada kendala teknis yang bikin mereka ketinggalan jauh. Bayangin, jarak fisik mereka mungkin cuma beberapa langkah, tapi jarak mentalnya, wah udah kayak beda benua. Yang bahaya itu monolog di dalam kepalanya Bima. Gini nih pikirnya, syukurlah bagianku udah beres. Kalau proyek ini telat, ya itu salah operasional, bukan salahku dong. Dia ngerasa selama rapor kinerjanya aman, ya kegagalan proyek secara keseluruhan bukan urusannya. Hayo, kita semua mungkin pernah ngeliat, atau ngaku aja deh, tanpa sadar pernah punya mindset kayak gini kan di kantor. Masuk ke bagian kedua. Filosofi lokomotif dan tuasnya. Untungnya cerita ini nggak berhenti di situ. Pas Bima baru aja mau melangkah keluar pintu, dicegat sama Pak Direktur. Direktur ini ngajak Bima ngeliatin tim operasional yang lagi mati-matian kerja, terus ngasih sebuah perumpamaan visual yang mind-blowing banget. Coba teman-teman bayangin juga ya. Direktur bilang perusahaan tempat mereka bernaung ini bukan cuma kotak-kotak departemen yang misah, tapi ibarat satu buah lokomotif uap raksasa yang lagi melaju kencang. Di dalam lokomotif raksasa ini, tiap orang itu pegang tuas mesinnya masing-masing. Pak Direktur nunjukin, di satu sisi, Bima emang udah narik tuasnya dengan super sempurna. Roda giginya muter kencang banget. Tapi di sisi lain, tuas punya rekan-rekan operasionalnya lagi macet total. Nah, ini turning point-nya. Direktur nanya gini ke Bima, apa gunanya roda gigimu berputar sempurna kalau roda gigi utama tersangkut? Wah, itu pertanyaan yang nyelekit tapi bener banget kan? Logikanya simple banget. Kereta raksasa ini nggak bakal maju seinci pun kalau roda gigi utamanya ancur atau nyangkut. Nggak peduli seberapa mulusnya roda gigi kecil muter di sudut lain. Kalau lokomotifnya berhenti, ya semua orang di dalamnya bakal ikut berhenti dong. Pasti bisa ditebak, insting pertamanya Bima itu langsung defense. Alasan klasik keluar deh. Tapi Pak, saya nggak punya wewenang di operasional. Itu bukan job desk saya. Nah, hati-hati teman-teman. Ini tuh salah satu kalimat paling bahaya di budaya kerja manapun. Ini ibarat benteng pertahanan yang sering banget kita bangun buat ngehindar dari tanggung jawab kolektif. Lanjut ke bagian ketiga, runtuhnya tembok antar departemen. Disinilah Pak Direktur ngasih pelajaran emasnya. Beliau nekanin kalau profesionalisme dan ownership yang sejati itu nggak pernah dibatasin sama selembar kertas job desk. Kata beliau, ownership berarti kamu merasa memiliki seluruh lokomotif ini, bukan hanya satu tuasnya. Maksudnya, pas ada tuas lain yang macet, orang yang punya empati nggak bakal buang muka dan pulang. Mereka justru bakal datang dan nawarin bantuan. Omongan itu langsung bikin Bima sadar. Dia ngeh kalau dia itu ada di kapal atau dalam hal ini lokomotif yang sama dengan tim operasional. Tanpa babi bu, dia taruh lagi tas kerjanya, dia gulung lengan ke mejanya sebagai tanda kalau dia siap kotor-kotoran di luar zona nyamannya, terus jalan nyamperin tim operasional. Bima natap temen-temennya terus bilang, kalian gak sendirian, kita pikul ini bareng-bareng. Dia nawarin bantuan strategi atau admin apa aja buat ngeringanin beban mereka. Percaya nggak? Kalimat sesimpel itu langsung ngehancurin tembok pemisah antar departemen saat itu juga.
Bima datang emang nggak tiba-tiba jadi dewa operasional, tapi pesannya dapat banget. Ada empati dan ada rasa kekeluargaan di situ. Dan endingnya benar-benar memuaskan. Malam itu mereka ngepraktikin langsung arti sejati dari gotong royong. Mereka narik dan ngegerakin semua tuas secara bareng-bareng. Hasilnya, proyek transformasi bisnisnya kelar tepat waktu. Ingat, ini bukan karena kehebatan satu orang yang KPI-nya hijau doang, tapi murni karena kolaborasi dan support tulus dari satu tim utuh. Bagian keempat, 3 pilar utama ownership. Cerita Bima tadi itu ibarat cermin buat kita semua loh teman-teman. Budaya kerja yang sehat itu bukan soal siapa yang duluan nyentuh garis finish sesendirian. Dari cerita tadi, kita bisa tarik 3 pilar utama filosofi ownership yang bisa nyulap ruang kerja kita dari yang tadinya cuma sekumpulan orang yang saingan jadi sebuah keluarga besar. Yuk kita bongkar satu-satu. Pilar pertama, KPI bukanlah garis finish. Angka-angka metrik kita itu ibaratnya cuma titik start, sekedar tiket masuk kita buat ikutan main. Kemenangan yang sebenarnya di tempat kerja itu, ya saat kita bisa pakai kapasitas yang kita punya buat ngangkat teman kita yang lagi kewalahan. Pilar kedua, ownership adalah empati aktif. Ini penting banget buat digarisbawahi. Kalau ada departemen sebelah lagi krisis, kita harus ikut ngerasain pedihnya. Sorry to say, nggak ada lagi deh ruang buat mikir, itu bukan urusanku. Soalnya di lokomotif yang sama, kalau gerbong belakang bocor, ya cepat atau lambat gerbong depan bakal ikut tenggelam juga kan? Bagian kelima, menggerakkan semua tuas bersama. Oke, kita masuk ke bagian akhir dari sesi bedah materi ini. Biar lebih nancep, mari kita rangkum. Keberhasilan organisasi yang sustainable yang bisa bertahan lama, itu mustahil terjadi kalau kita cuma betah duduk manis di bilik meja sendiri. Ini nuntut kita semua buat berani keluar dari zona nyaman. Gotong royong yang beneran itu berarti kita mastiin nggak ada satupun tuas di organisasi yang dibiarin macet. Kita harus proaktif ngebantu. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat teman-teman renungin. Besok-besok pas balik ngantor, kalau ngeliat tuas rekan kerja Anda lagi macet, apakah Anda bakal diem aja dan buang muka? Atau Anda bakal ngegulung lengan ke meja dan ikut bantu ngegerakinya? Pilihan ada di tangan Anda, dan pilihan itulah yang bakal nentuin seberapa kuat lokomotif perusahaan Anda melaju. Terima kasih udah dengerin sesi ini, stay awesome, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.